Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah minas salihin. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita ilmu qawaid. Kitab yang kita baca adalah kitab Kawakibud Durriyah, Kawakib. Melanjutkan materi pada sesi sebelum ini. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang wal fi'lu darbani. Fi'il terbagi kepada dua. Nah, kemarin juga sesi sebelumnya kita juga membahas isim terbagi kepada dua. Jadi wal fi'lu darbani. Fi'il terbagi dua. Fi'il terbagi dua. Yang pertama mu'raf, yang pertama mabni, yang pertama adalah mabni, yang kedua mu'rab. Jadi fi'il terbagi dua, yang pertama mabni, yang kedua mu'rab. Mabni wa huwa al aslu. Mabni itu adalah asal. Sedangkan mu'raf itu adalah cabang. Ini kebalikan dari yang kemarin, kebalikan dari pertemuan sebelum ini. Isim, kalau isim yang asalnya mu'rab, mabni itu cabang, furu' arfa atau fa'un. Sedangkan fi'il adalah mabniyun wa huwa al-aslu. Mabniyun wa huwa al-aslu, sedangkan yang mabni itu adalah asal. Wa mu'rabun wa huwa al-far'u, sedangkan yang mu'rab itu adalah furu' ataupun cabang. Jadi mabni ini adalah asal, mu'rab ini adalah cabang. Cabang. Jadi kebalikan daripada isim. Kebalikan daripada isim yang kemarin itu, atau sesi sebelum ini. Nah. Wa mabniyu wal mabniyu nau'ani. Dan yang mabni itu terbagi kepada dua macam. Ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya al-madi, yaitu fi'il madi. Jadi fi'il madi itu dibina. Wa bina'u 'alal fathi. Fi'il madi itu dibina atas fathah. Fi'il madi itu dibina atas fathah. Tapi ada syarat. Illa, kecuali iza tasala bihi, kecuali apabila bersambung dengannya. Yang pertama waw jama', fayadhummu, maka didhammakan dia. Nah, kalau bina asalnya fi'il madhi itu fathah. Nah, contohnya kataba nih, alima, nah nih fathah. Nasara, fathah. Kemudian zahaba, ini fathah. Ini awalnya. Jadi fi'il madhi itu
dibina di atas fathah. Kataba, huruf akhirnya itu ba berhakat fathah. Nasara, huruf akhirnya ra berhakat fathah. Daraba, huruf akhirnya ba berhakat fathah. Kemudian zahaba, huruf akhirnya ba juga berhakat fathah. Maka dia dibina di atas fathah. Kecuali apabila bersambung dia dengan apa? Waw jama'. Apabila bersambung dia dengan waw jama', fayadummu, didhammakan dia. Jadi kataba, alima, nasara, zahaba, ini kalau bersambung dengan waw jama', huruf akhir ini yang berhakat fathah ini nanti akan menjadi dhammah. Ambil contoh. Kataba menjadi katabu. Katabu, dhammah dia. Alima menjadi alimu. Alimu. Alimu, dhammah dia. Dan seterusnya. Nasara menjadi nasaru. Zahaba menjadi zahabu. Zahabu. Zahabu, dhammah. Awalnya fathah, tapi apabila bersambung dengan waw jama', maka dia menjadi dhammah. Maka dibina di atas dhammah. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayadummu, maka dibina di atas dhammah. Contoh darabu. Contoh darabu. Dari kata daraba tadi, daraba itu fi'il madhi, jadi dibina atas fathah. Tapi apabila bersambung dengan waw jama', maka dia akan menjadi darabu atau berharkat dhammah, harkat dhammah. Kita ambil contoh lain. Contoh lain selain daripada yang ini. Contohnya nazara. Nazara, na menjadi nazara, menjadi nazaru. Nazaru. Sini patah, sini dhammah. Nazara menjadi nazaru. Fa'ala menjadi fa'alu. Alima menjadi alimu. Ini contoh fi'il madhi dibina di atas dhammah. Ini dibina di atas fathah. Ini fathah, ini dhammah. Kenapa dhammah? Karena bersambung dengan waw jama'. Dia apabila bersambung dengan waw jama', maka fi'il madhi itu menjadi harkatnya adalah dhammah. Atau apabila bersambung dengannya dhamir rafa' awit tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik, atau apabila bersambung dengannya dhamir rafa' yang berharkat. Kalau bersambung dengan dhamir rafa' yang berharkat, fayusakkanu, maka disukunkanlah dia huruf akhir tadi. Jadi yang pertama fi'il madhi itu hukum asalnya bina awalnya itu fathah. Yang kedua, kalau dia bersambung dengan waw jama', maka dia menjadi dhammah huruf akhirnya. Kemudian kalau dia bersambung dengan dhamir rafa' yang berharkat, maka dia dibina atas sukun. Dibina atas sukun. Mana contohnya? Darabtu. Dari kata daraba tadi. Dari kata daraba. Daraba ini patah. Sekarang kalau dia bersambung dengan dhamir rafa', maka sukun dia. Darabtu. Darabtu. Ini dia. Ba tadi. Yang berhakat sukun. Darabtu. Darabtu atau darabtu. Daraba dibina atas fathah. Darabtu dibina atas sukun. Kenapa dibina atas sukun? Karena dia bersambung dengan dhamir rafa' yang berharkat. Nah, dhamir rafa' berharkat ini nanti ini sebagai fa'il. Ini dhamir, dia sebagai fa'il nanti gitu. Darabtu, saya telah memukul. Darabtu, saya telah memukul.
Nah, ini kalau tasrif fil madhinya ini tasrif 214 ini ya. Kalau tasrif 14 itu mulainya dorobah yang bina patah tadi. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Maaf, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobata, dorobatuma, dorobtum, dorobati, dorobatuma, dorobatunna, dorobtu, dorobna. Nah, jadi yang masuk ke dalam berharakat itu dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti. Nah, itu contoh dorobtum, dorobtunna, dorobtunna. Nah, itu contoh apabila bersambung dengan dhamir rafa yang berharkat, maka fi'il madhi itu dibina di atas sukun. Huruf akhirnya itu dibina atas sukun. Jadi ingat kembali, saya ulang, fi'il madhi itu bina awalnya dibina atas fathah, fathah baris di atas, itu awalnya. Tapi apabila bersambung dengan waw jama', maka dibina di atas dhammah. Dari fathah, fataha menjadi fatahu, doroba menjadi darabu, kemudian wajada menjadi wajadu, alima menjadi alimu, dhammah dia. Kenapa? Karena bersambung dengan dhamir rafa yang berharkat, dhamir rafa yang berharkat. Maaf, karena bersambung dengan waw jama', karena dia bersambung dengan waw jama', maka dia dibina di atas dhammah. Nah, ya, maaf saudara sekalian. Atau apabila bersambung dengan dhamir rafa, atau apabila bersambung dengan dhamir rafa yang berharkat, maka disukunkan. Jadi fi'il madhi itu ada tiga binanya itu. Pertama fathah, yang kedua dhammah, yang ketiga sukun. Jadi fi'il madhi itu ada tiga nanti binanya, ada tiga. Yang pertama fathah, dhammah, dan sukun. Nah, ini fathah, dhammah, dan sukun. Nanti yang dhammah itu, yang fathah itu yang aslinya, asalnya bersambung. Kalau yang dhammah apabila dimasukkan waw jama' di akhirnya itu, maka dia dibina di atas dhammah. Kalau yang sukun apabila bersambung dengan dhamir rafa yang berharkat, maka dia dibina di atas sukun. Nazara, nazaru, nazartu, atau daraba, darabu, darabtu. Daraba dibina di atas fathah, kemudian darabu dibina di atas dhammah, kemudian darabtu dibina di atas sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan dhamir rafa yang berharkat. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wasani, habis fi'il madhi. Jadi fi'il madhi tiga binanya. Ingat, fi'il madhi itu tiga binanya. Fathah, dhammah, dan sukun. Bina awalnya, bina asalnya fathah. Kalau bersambung dengan waw jama', dhammah. Kalau bersambung dengan dhamir rafa yang berharkat, sukun. Maka dia menjadi sukun. Wasani al-amru. Nah, yang kedua adalah fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Fi'il amar itu adalah perintah. Perintah. Jadi kata kerjanya dalam bentuk perintah, suruh. Seperti katakanlah, atau tolonglah, atau pukullah, atau dalam bentuk perintah. Maka fi'il amar itu itu dalam bentuk perintah li talabi syai', atau menuntut akan sesuatu, menuntut akan sesuatu. Dan zaman fi'il amar ini zamannya istiqbal, atau zaman yang akan datang, diucapkan dulu baru nanti dikerjakan. Nah, karena kemarin kita bahas zaman fi'il itu ada tiga, ada madhi, ada hal, ada istiqbal. Nah, hal dan istiqbal ini punya fi'il mudhari' ini, itu dua zamannya.
Kalau madhi ini untuk fi'il madhi. Kalau istiqbal lagi, ini untuk fi'il amar. Jadi fi'il amar itu zamannya istiqbal atau mustakbal. Intinya perbuatan itu untuk yang masa yang akan datang. Itu untuk fi'il amar. Saudara-saudaraku, dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada, semoga selalu bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wasaniyu al-amru wa binahu ala sukuni, dan fi'il amar itu dibina di atas sukun. Fi'il amar itu dibina di atas sukun. Bina atas sukun, sukun atau baris harkat mati. Contohnya idrib, idribnah. Contohnya idrib dan idribnah. Idrib itu fi'il amar. Fi'il madhinya darabah, mudhari'nya yadribu. Idrib. Idrib itu artinya pukullah, perintah, pukullah olehmu. Domirnya anta. Karena fi'il amar itu tasrifnya cuma 6. Fi'il amar itu tasrif 6, tasrifnya 6. Ini soraf ini. Tasrif 6. Kalau fi'il mudhari' 14, fi'il madhi juga 14. Kalau fi'il amar tasrifnya cuma 6 saja. Diambil dari mukhatab mukhatabah. Ya mukhatab mukhatabah saja. Domirnya anta antuma antum, anti antuma antunnah. Jadi kalau idrib, itu domirnya anta itu. Anta itu artinya kamu laki-laki, satu orang. Karena untuk mufrad, kamu laki-laki. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribnah, idribnah. Jadi jadi yang dibina atas sukun ini ada dua contoh pada fi'il amar ini. Yang pertama pada idrib, idrib ini untuk mufrad mukhatab. Yang kedua untuk jama' mukhatabah. Ulangi, yang dibina atas sukun ini pada fi'il amar ada dua. Yang pertama mufrad mukhatab, yang kedua jama' muannas mukhatabah. Jama' pada mukhatabah. Berarti dhamir yang pertama itu idrib, dhamirnya anta. Pada idribna itu dhamirnya adalah antunnah. Pada posisi ketiga, pada posisi ke-6 ya, ke-6. Kita ambil dari jari-jari saya ini. Ini pada posisi ke-6 dia. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribnah. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribnah. Di posisi ke-6 yang dhamirnya adalah antunnah. Kalau idrib dhamirnya adalah anta, mufrad, menunjukkan untuk satu, laki-laki satu orang. Idrib, pukullah alaimu, berarti itu laki-laki. Kita beri anta. Kalau itu perempuan apa? Idribi, ada ya muhannas muhatabah. Pukullah alaimu, berarti untuk satu orang perempuan, pukul alaimu. Berarti perintahnya untuk perempuan. Kalau idribna itu perintah perempuan, tapi perempuan banyak. Pukullah olehmu, pukullah olehmu, berarti banyak perempuannya. Banyak perempuannya situ, bukan satu orang. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi'il amar ada dua. Bina awalnya itu adalah sukun, ya, sukun. Contohnya idrib. Contoh lain apa? Banyak. Unsur, unsurna, unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. 6 maksudnya. Apalagi i'lam, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. Itu tasrif fi'il amar. Jumlahnya 6, mudah dibandingkan kalau fi'il madhi 14, fi'il mudhari juga 14. Fi'il amar cuma 6. Dia agak mudah, agak gampang memahami sedikit insyaallah. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Illa iza tasala bihi dhamiru tasniyah au dhamiru jam'i muzakkarin au dhamirul muannasatil mukhatabah. Kecuali dari tadi kan katanya sukun ya, sukun apa, harkat
dibina atas sukun fil amar itu pada dua contoh, pada dua tempat, itu pada fil amar yang membedakan untuk mufrad mukhatab dan fil amar yang membedakan untuk jamak mukhatabah, jamak muannas mukhatabah. Itu dibina atas sukun. Illa iza tasala bihi, kecuali, ada kecualinya, berarti tidak selamanya sukun. Kecuali ya, kecuali iza tasala bihi dhamiru tasniyah, kecuali apabila dia bersambung dengan dhamir tasniyah. Tasniyah itu apa? Tasniyah itu sama dengan musannah. Musannah itu yang menunjukkan dua. Jadi setiap menunjukkan dua itu tasniyah atau musannah. Jadi ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Mufrad ini satu, tasniyah ini lebih dari tasniyah ini adalah dua. Sedangkan jamak itu adalah lebih dari dua. Lebih dari dua itu disebut dengan jamak. Kalau dua namanya tasniyah atau nama lain musannah. Nama lain musannah. Jadi apabila bersambung dengannya dhamir tasniyah atau dhamir jamak muzakkar atau dhamir muannas mukhatabah, fa'ala hazfun nun, hazfin nuni, fa'ala hazfin nuni, maka haruslah dibuang nun atau hazab nun. Nun yang di akhir itu dibuang. Nun yang mana? Nun pada fi'il mudhari'nya. Karena ini diambil untuk menjadikan fi'il amar ini diambil pada mukhatab mukhatabah. Mukhatab mukhatabah. Taf'alani, taf'alun, taf'alani, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Jadi yang dimaksud di situ apa? Domir yang dibuang nun itu nun mana? Nun yang tadi itu taf'alani, ada nun situ. Nun itu dihazafkan atau dibuang. Maka dalam tasrifnya nun tidak ada satu pun lagi. Idrib, idriba, nun sudah dibuang. Idribu, nun sudah dibuang juga. Asalnya pada fi'il mudhari' itu tadribuna, tadribuna atau tadribani, nunnya sudah dibuang, dihazafkan nunnya itu atau sudah dibuangkan nun itu, maka menjadi idriba, idribu, idribi. Jadi akhirnya jadinya seperti itu. Jadi kembali yang pertama tadi fi'il amar dibina atas sukun selama dalam masih belum bersambung dengan domir tasniyah atau domir jamak muannas atau domir jamak muzakkar, masih dalam bentuk seperti itu, maka dibina di atas sukun. Tapi apabila sudah bersambung dengan domir tasniyah yang menunjukkan dua itu, atau domir jamak muzakkar atau domir muannas mukhatabah, maka dia dibina di atas fathah. Maaf, maka dia hazab nun. Maka dia akan hazab nun. Kami ulangi, apabila dia bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jamak muzakkar atau dhamir muannas mukhatabah, maka dia hazfun nuni, maka dia dibina atas hazab nun, dibuangkan nunnya. Dibuangkan nunnya. Maka menjadi idriba, idribu, idribi. Nunnya dihilangkan. Asalnya idribani, idribuna, idribina. Jadi nun itu dihazafkan, dihilangkan semuanya pada contoh itu. Itu untuk fi'il amar, saudara sekalian. Jadi sudah ada dua pembahasan dalam materi ini tadi. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il amar. Jadi fi'il madhi dan fi'il amar inilah fi'il yang dibina. Fi'il yang dibina. Wa ilal mu'tal, kecuali mu'tal, fa'ala hazfi harfil illati, kecuali mu'tal. Kalau fi'il mu'tal ya, mu'tal lam ya, mu'tal lam, maka dia khazafkan huruf ilatnya, dibuangkan huruf ilat di akhir itu. Jadi kalau dia fi'il mu'tal, maka dibuangkanlah huruf ilatnya. Jadi bukan harkat yang berubah, tapi huruf ilat dibuangkan situ. Kalau dia mu'tal lam, karena mu'tal itu ada secara umum ada tiga: mu'tal fa,
kemudian ada mu'tal ain dan mu'tal lam. Nah, jadi ada 3, mu'tal fa, huruf ilat terletak pada awal, kemudian mu'tal ain, huruf ilat terletak pada ain fi'ilnya, kemudian mu'tal lam, huruf ilat terletak pada lam fi'ilnya. Huruf ilat itu ada 3. Yang pertama waw, alif, ya. Waw, alif, ya, itu huruf ilat ada 3. Waw, alif, ya. Nah, kalau terletak pada awal itu disebut dengan mu'tal fa. Kalau huruf ilat terletak pada ain fi'il disebut dengan mu'tal ain, dan kalau terletak pada lam fi'il disebut dengan mu'tal lam. Nah, sekarang kalau terletak pada ain pada lam fi'il, maka dihazabkan huruf ilat itu atau dihilangkan huruf ilat itu. Dihilangkan huruf ilat. Contoh ihsya. Ihsya ini, ihsya itu huruf akhir itu huruf ilat. Huruf ilatnya alif. Alifnya dibuang karena dia jadi fi'il amar. Jadi tinggal lagi hurufnya hamzah, kha, shin. Alifnya dihilangkan. Ihsya. Nah, contoh seperti apa hasilnya ini ihsya itu? Baik, kita tulis. Contohnya saudara-saudara. Nah, ini asal katanya ini ihsya. Ihsya. Ini ada 1. Ini huruf ilat. Karena ini fi'il mu'tal, maka untuk fi'il amarnya ini dihilangkan. Maka menjadi ihsya. Nah, ini shim ini. Yang dihilangkan ini huruf ilat. Kalau tadi jumlah hurufnya 1, 2, 3, 4, sekarang dari 1, 2, 3. Nah, ini huruf ilat dihilangkan itu. Maka katanya wa illal mu'tal fa'ala hasbi harfi illati, dan kecuali fil mu'tal maka dihazaf huruf ilat, dibuang huruf ilatnya. Maka di ihsya. Nah. Kemudian lagi contoh lain uzu. Uzu ini ada waw nih. Uzu. Waw ini huruf ilat. Ini, maka karena waw ini huruf ilat terletak pada lam fi'il, maka dibuang menjadi uzu. Huruf ilat dibuang karena pada mu'tal lam. Baik. Jadi pada contoh uzu, nah itu dibuangkan wawnya juga. Waw itu huruf ilat, maka jadi uzu. Asalnya apa? Uzu ada waw. Waw ini yang disukunkan. Jumlah huruf awalnya ada 4, sekarang jadi 3. Nah, karena ini mu'tal lam, maka waw dihilangkan di situ. Jadi uzu. Kemudian irmi, sama juga. Irmi itu juga dibuang. Iya, malah situ buang. Irmi. Nah, irmi. Ini ada ya huruf ilat. Karena dia fi'il amar, maka dibuang ya menjadi irmi. Irmi. Menjadi irmi. Dibuang juga. Jadi irmi. Jadi itu untuk hukum fi'il amar. Jadi hukum fi'il amar itu tadi kami ulang ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama hukumnya adalah sukun, yang kedua hazab nun, yang ketiga membuang huruf ilat, hazab huruf ilat. Di hukum fi'il amar itu yang pertama tadi adalah sukun, yang kedua hazab nun, yang ketiga adalah membuang atau hazab huruf ilat, yaitu yang terletak pada lam fi'ilnya. Wal mu'rabu mil af'ali, dan yang mu'raf dari fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini mu'raf ini. Jadi beda di antara 3 fi'il itu, fi'il madhi, fi'il madhi dan fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il madhi dan fi'il amar, fi'il madhi dan fi'il amar adalah dibinanya. Dibina. Ya, fi'il madhi dan fi'il amar itu dibina. Madhi, fi'il madhi dan amar, ini dibina. Sedangkan fi'il mudhari ini mu'raf. Bina tetap, mu'raf berubah. Maka fi'il madhi dibina, tadi disebut ada dibina atas fathah, dibina atas dhamma, fi'il madhi tadi
Dan fi'il amr juga dibina atas sukun, hazaf nun dan hazaf huruf ilah tadi, fi'il amr. Kalau fi'il mudhari itu mu'rab dibina, dia berubah. Mu'rab, dia berubah. Bisyarti alla yattasil biha. Nah, dengan syarat apa syaratnya? Nah, dengan syarat ayattasila biha nunul inas. Dengan syarat dia tidak bersambung dengannya nun inas. Nun inas itu apa? Nun jamak muannas. Jadi dengan syarat bahwa dia tidak bersambung dengan nun inas. Nun inas itu adalah nun jamak muannas. Kalau nanti bersambung dengan nun jamak muannas dan juga tidak dengan nun taukid mubasyarah ya langsung, maka nanti fi'il mudhari itu nanti tetap ya dibina. Kami ulang, wal mu'rabu min af'alil mudhari, dan yang mu'raf daripada fi'il mudhari dengan syarat bahwa dia tidak bersambung dengan nun inas dan juga dan tidak pula dengan nun taukid mubasyarah. Kalau bersambung dengan nun inas, maka fi'il mudhari itu nanti dibina atas sukun. Nun jamak muannas, nun jamak muannas, nun jamak muannas, maka fi'il mudhari nanti pada contoh itu nanti dia dibina seperti contohnya yansurna, yadribna, tadribna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Dia diberi atas sukun di situ. Kalau dia bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Nun taukid itu apa? Nun yang menguatkan ucapan. Ada taukid nanti namanya nun taukid tsaqilah, dan ada nanti namanya nun taukid khafifah. Itu dalam ilmu syaraf kita ngaji seperti itu. Jadi kalau dia bersambung dengan nun inas atau nun jamak muannas atau nun taukid, maka nanti dia dibina, ya, dibina di atas sukun. Contohnya yadribu wa yahsha, yadribu wa yahsha. Yadribu ini masih utuh, maka ini mu'raf ini. Yahsha itu juga mu'raf juga. Yadribu wa yahsha, ini juga masih mu'raf. Ya'lamu, yaktubu, yazhabu, yaf'alu, itu contoh masih dalam bentuk yang di mu'raf. Dibina, kalau itu dia dibina di atas dhamma. Fa in ittasalat bi nunul inas buniya maha ala sukuni, maka apabila dia bersambung dengan nun inas maka dibina atas sukun. Jadi kalau bersambung dengan muannas maka dia dibina atas sukun. Dibina atas sukun. Bina atas sukun itu apa? Jamak muannas seperti kita ambil dari mukhatabah, kita ambil dari ghaibanya. Tadribu, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, yadribna. Yadribna itu adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun jamak muannas. Yadribna. Yadribna contoh. Yadribna, yadribna, yadribna. Ini dia nun inas. Ini dia sukun dia. Nun inas ini ini sukun di atas sukun karena bersambung dengan nun inas. Nun inas ini nun jamak muannas. Ini dalam bahasanya apa? Hunna. Hunna. Dalam bahasa hunna di situ. Yadribna, hunna. Kemudian ada lagi contoh lain. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. 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 Ini sukun lagi. Ini nunnya. Ini domainnya apa? Antunna. Antunna.
Dhamirnya. Maka dibina dengan sukun ini. Ini fi'il madhi dibina di atas sukun. Pertama, apabila dia bersambung dengan nun inas atau nun jamak muannas, maka dia dibina di atas sukun. Contoh di sini, nahu wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na itu yang kita bahas. Yurdi'u. Karena dia bersambung dengan nun jamak muannas, maka dibaca yurdi'na. Sukun. Rada'a itu sukun ainnya karena bersambung dengan nun jamak muannas, maka dhamir situ adalah hunna. Hunna, mereka perempuan. Ya, tadi ya yurdi'na, kemudian yadribna, kemudian lagi yansurna atau tansurna, ta'lamna, bisa contoh lain saudara-saudara sekalian, bisa kita ambil contoh-contoh yang lain untuk memahaminya. Artinya tidak terfokus kepada ini saja, bisa kita ambil contoh yang lain juga. Tapi di sini dibuatkan ini adalah wal walidatu yurdi'na. Wal walidatu yurdi'na, coba kita pahami apa yang dimaksud di situ. Ini i'rafnya al wawu harfu ataf, wa itu huruf ataf, wal walidatu itu mubtada yang marfu dengan ibtida, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafanya dhammu akhir dhammah di akhirnya. Yurdi'na itu fi'il mudhari dibina di atas sukun karena bersambung binun niswah, karena bersambung dengan nun niswah. Wa nunun niswati, dan nun niswah itu nun dhamir muttasil pada ketika rafa. Fa'ilun, dan dia sebagai fa'il, dan jumlah fi'il dan fa'il pada mahal rafa sebagai khabar dari muftadah itu. Jadi yurdi'na, contoh yurdi'na, itu dia sebagai fa'il di situ. Nun yang di akhir itu dia sebagai fa'ilnya dari fi'ilnya yardi'u. Dari fa'il yardi'u, maka fa'ilnya adalah nun inas itu. Jadi fa'ilnya daripada fa'il dhamir, itu dhamir jamak muannas. Fa in ittasalat bihi, maka apabila bersambung dengan nun taukid mubasyarah, langsung nempel, maksudnya nempel. Mubasyarah langsung nempel, ya, sama, langsung lengket. Buniya alal fathi, maka dibinalah dia di atas patah. Jadi kalau dia bersambung dengan nun taukid, nun taukid itu ada dua, ada nun taukid sakila yang berat, ada nun taukid khafifah yang ringan. Jadi apabila bersambung dengan dua nun taukid itu, maka dia dibina di atas fathah. Jadi fi'il mudhari apabila bersambung dengan nun taukid itu yang mubasyarah, maka dia dibina di atas fathah. Apa contohnya? Ini contoh. Contohnya layus janannah. Itu yusjananna itu fi'il mudhari. Ya. Yang dibina di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Dia fi'il mudhari karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Mana nun taukid sakilahnya itu? Nun taukid sakilah itu adalah nun yang berada di akhir itu. Nun yang terakhir itu menguatkan ucapan. Itu maka apabila bersambung dengan nun taukid sakila itu, maka fi'il mudhari itu dibina di atas fathah. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pembahasan kita ini tadi masalah fi'il, jadi sudah kita rampungkan, yaitu fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il mudhari.
Dan fi'il amar, fi'il madhi sudah kita bahas di atas tadi, dan juga fi'il mudhari barusan kita coba membahas juga, alhamdulillah juga sudah selesai. Tinggal kita memperbanyak khazanah, memperbanyak membaca atau melihat contoh-contoh yang lain, baik kita lihat di kamus atau kita baca di Al-Quran juga boleh, karena banyak contoh-contoh itu. Karena ini memang bahasa Arab, memang harus kita memperbanyak melihat contoh-contoh yang lain. Jadi kita tidak terfokus dengan yang ada atau yang di kitab ini saja. Kemudian saudara sekalian, ada lagi contoh lain ya, fi'il mudhari yang mu'talfa apa nih? Ya, betul, yang mu'talfa, yahsha, yang mu'tallam, yahsha tadi, mu'tal akhir atau disebut mu'tal akhir. Ini yahsha. Yahsha itu kalau asalnya ya, kalau bacanya yahsha'u sebenarnya. Tapi karena huruf akhirnya alif, itu nggak dibaca, menjadi yahsha saja. Di mana kita menentukan itu alif huruf akhirnya? Ya kita melihat bahwa huruf sebelum akhir itu, harkat huruf sebelum akhir maksud saya. Apa harkat huruf sebelum akhirnya? Harkat huruf sebelum akhirnya itu adalah fathah, maka huruf akhir itu adalah alif. Maka yahsha tidak boleh baca yahsha'u. Karena dia fi'il mudhari. Kalau yang tidak mu'tal dibaca yadribu, dhamma akhirnya. Karena ini adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir dan huruf akhirnya adalah alif, maka tidak boleh dibaca yahsha'u. Ya, maka tidak boleh dibaca yahsha'u. Karena itu bertentangan, ya. Karena huruf akhir tadi adalah huruf ilat, dan huruf ilat alif itu tidak menerima harkat di situ. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal hurufu dan adapun huruf maka semuanya itu dibina. Jadi semua huruf itu semuanya dibina huruf. Di semua huruf itu dibina, baik huruf hafat, huruf jar itu ya huruf hafat, min, ila, an, ala, itu semuanya dibina. Min, ila, an, itu semuanya dibina. Arti dibina itu dia tetap seperti itu dan tidak akan ada perubahan-perubahan. Apapun amil yang masuk sebelumnya itu tidak akan ada perubahan-perubahan di situ. Dia tetap utuh seperti itu. Nah, itulah mungkin kajian singkat kita dalam kesempatan ini. Insyaallah pada pertemuan lanjut kita akan membahas masalah bab mengenal tanda-tanda i'rab atau bab i'rab 14 insyaallah. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kepada kita kekuatan, hidayah dan petunjuknya dalam mempelajari, memutolaah kitab-kitab Turas ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat kita sama-sama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.